Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang. Kembali lagi bersama saya Yulia Sari SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDM Provinsi Sumatera Utara, angkatan ke-24 kelompok 4 dengan nomor absen 38. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan learning journal saya pada agenda yang ketiga, yaitu tentang manajemen ASN. Materi ini diampu oleh Bapak Widya Iswara, Bapak Dr. Andus Muhammad Kahfi, MSI. Baik, langsung saja yuk kita bahas bersama-sama. Nah, di manajemen ASN ini yang pertama sekali yang akan kita bahas adalah tentang kedudukan ASN. Namun sebelum itu, kita perlu tahu dulu sebenarnya siapa saja sih yang termasuk ASN itu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi, yang termasuk pegawai ASN itu adalah PNS dan P3K. Lalu bagaimana kedudukan ASN itu? Nah, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan atau partai politik. Contohnya, sebagai seorang ASN guru, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi kedudukan saya adalah hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya dalam manajemen ASN kita juga akan membahas tentang peran dan tugas ASN. Ada 3 peran ASN, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk tugasnya sendiri, yang pertama adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sedangkan tugas yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ASN guru, saya memiliki peran dan tugas untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan guru. Sebagai pelayan publik, saya wajib untuk memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas kepada para pelanggan saya, yaitu peserta didik, orang tua peserta didik, pimpinan saya, dan rekan-rekan kerja guru. Sedangkan sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sebagai guru saya harus dapat menjadi teladan bagi para pelanggan dan masyarakat yang ada di sekitar saya, dan berusaha untuk selalu menerapkan nilai-nilai persatuan dimanapun saya berada. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hak dan kewajiban ASN. Pertama sekali kita akan bahas tentang hak dulu. Berhubung hak PNS dan hak P3K itu ada sedikit perbedaan, maka akan kita bahas satu persatu. Hak PNS yang pertama adalah mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, mendapatkan perlindungan. Dan yang kelima adalah pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K atau PPPK yaitu 1. Gaji dan tunjangan, 2. Cuti, 3. Perlindungan, dan yang keempat adalah pengembangan kompetensi. Jadi sebagai seorang ASN guru, saya mendapatkan hak yang tadi, yaitu gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya adalah kewajiban ASN. Jadi kewajiban ASN ini sangat banyak ya. Yang pertama itu adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kemudian selanjutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik itu di dalam maupun di luar kedinasan. Yang selanjutnya adalah menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai seorang guru,
saya wajib untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Nah, sebagai contoh ilustrasi sederhananya, saya sebagai seorang ASN guru wajib untuk taat pada nilai-nilai Pancasila dengan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada siswa saya. Saya juga wajib untuk mengikuti beragam upacara yang ada. Kemudian saya juga harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dimanapun saya berada. Saya juga harus melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di lingkungan saya. Saya juga menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan guru. Saya juga akan melaksanakan tugas saya sebagai guru dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan rasa tanggung jawab. Saya juga akan menunjukkan integritas dan akan berusaha untuk menjadi teladan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan saya kepada semua orang, khususnya pelanggan saya, dan dimanapun saya berada walaupun di luar kedinasan. Kemudian saya juga akan menyimpan rahasia jabatan negara dan bersedia ditempatkan ke seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam manajemen ASN ini, selanjutnya kita akan bahas tentang kode etik dan kode perilaku ASN. Jadi, kode etik dan kode perilaku ASN ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adapun fungsi dari kode etik ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pedoman atau panduan birokrasi atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kemudian yang kedua adalah sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Nah, sebagai ASN guru, saya harus menaati kode etik guru Indonesia. Adapun kode etik tersebut berbunyi 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. 8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdiannya. Yang ke-9, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, itu adalah kode etik guru yang harus saya taati dalam berperilaku dan bertindak di dalam menjadi seorang guru. Baik, demikianlah learning journal saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.